أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha ala inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar au kama qila alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah, marilah kita lanjutkan lagi kajian kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Imam Ahmad Ibnu Qudama Al-Maqdisi rahimahullah. Kitab ini ikhtisar dari satu kitab namanya Minhajul Qasidin karya Imam Ibnul Jauzi rahimahullah yang meninggal tahun 597 Hijriah. Imam Ibnul Jauzi adalah imam dan tokoh ulama pada zamannya. Banyak sekitar 200-an orang-orang Yahudi diislamkan. Kemudian Imam Ibnul Jauzi mempunyai banyak karya, sekitar 1200-an karyanya rahimahullah Imam Ibnul Jauzi. Dan Imam Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Minhajul Qasidin mengambil ikhtisar dari satu kitab yang besar namanya Ihya'ul Ulumuddin karya rahimahullah Syekh Abu Hamid Al-Ghazali yang meninggal tahun 505 Hijriah. Kitab ini berisi dengan tazkiyatun nafs, kitab tentang bagaimana seorang semestinya hidup pada zaman ini. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang kami cintai karena Allah, pada pagi hari ini saya membuka kitab ini pada halaman 308 yang membahas berkaitan dengan at-tawakkal. Tawakal ini adalah tafwidhu i'timadu sidqul i'timad 'ala Allahi wa tafwidhul amri, yaitu jujurnya gantungan seseorang, sidqul i'timadi 'ala Allahi wa tafwidhul amri ilaihi. Jadi menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu taala. Maknanya menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu taala saat itu memutuskan gantungannya kepada manusia, saat itu memutuskan sandarannya, gantungannya kepada materi. Itulah fillah rahimakumullah sidqul i'timad. Jadi jujurnya gantungan seseorang itu karena Allah Subhanahu taala. Wa tafwidul amri ilaihi, dan menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu taala, menyerahkan seluruh problematika hidup yang kita alami kepada Allah Subhanahu taala. Qala Allah taala wa man yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Wa, dan man, siapa orangnya, yatawakkal, tawakal, 'alallah, tawakal kepada Allah Subhanahu taala, fa, jawab syart, fa huwa hasbuh, maka cukuplah Allah Subhanahu taala.
Wa qala ta'ala wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Surat Ali Imran ayat 122. Wa 'alallahi, dan atas kepada Allah tawakal hendaklah orang-orang yang mukmin. Pada halaman 308 ini saya bacakan faslun fi bayani ahwalit tawakkul wa a'mali wahdahu wa nahwuhu. Bagaimana kehidupan orang-orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu taala. Kemarin kita membahas bahwasanya sebab, ada dua sebab seseorang itu tidak bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu taala. Yang pertama adalah dha'ful yakin. Dha'ful yakin bi ihda hadhil khisal. Dha'ful yakin adalah keyakinan yang lemah. Dha'ful yakin adalah kemantapan hati atas tawakal ini. Dha'ful yakin masih meragukan Allah Subhanahu taala sebagai solusi. Dha'ful yakin karena dia masih meyakini ada jalan selain Allah yang dia bisa gantungkan, yang dia bisa sandarkan. Itulah fillah rahimakumullah. Karena keyakinannya ini, maka yakin ini mempunyai urutan yang pertama, yakin bahwasanya Allah Subhanahu taala akan memberi solusi. Yakin bahwasanya Allah Subhanahu taala akan memberi jalan keluar. Yakin bahwasanya Allah Subhanahu taala akan memberikan jalan keluar segala problematika yang ada. Itulah keyakinan. Itulah yakin. Yang kedua adalah dha'ful qalbi bisti'la'il jubun alaihi. Yaitu apa? Lemahnya hati karena apa? Diselimuti oleh suatu sifat, yaitu pengecut, yaitu takut, yaitu pengecut. Dha'ful yakin, dha'ful qalbi bisti'la'il jubun alaihi. Karena ada rasa takut, karena ada rasa kekhawatiran, karena ada rasa keraguan, karena ada rasa ragu bahwasanya Allah Subhanahu taala tidak bisa memberikan solusi. Karena apa? Itu hati. Inilah yang menghalangi seorang bertawakal kepada Allah Subhanahu taala. Inilah dua hal inilah yang menghalangi seorang menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu taala. Dua hal tadi saya ulangi lagi, dha'ful yakin, keyakinan yang lemah, dan dha'ful qalbi bistila'il jubun alai, karena ada satu sifat pengecut, ketakutan, keraguan yang masih ada di dalam hatinya. Fa'idha la yatimut tawakkul illa bi quwwatil qalb wa quwwatil jami'an fa'idhan kasafa laka ma'na tawakkul wa alimat halat allati tusamma tawakkulan fa'lam anna tilkal hala laha fil quwwa wa dha'fi salasu darajatin. Tadi tawakal kepada Allah Subhanahu taala tidak sempurna tawakalnya seseorang kecuali dia apa? Yakin, ada yakin di hatinya. Bi quwwatil qalbi. Maka hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Lau annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut thair takzu khimasa wataruhu bitona." Hadis sahih. Lau annakum, kalau kamu benar-benar tawakal kepada Allah, digambarkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la razaqakum, kamu akan diberi rezeki oleh Allah sebagaimana rezekinya burung. Berangkat pagi dalam keadaan lapar,
sore hari sudah kenyang. Berangkat pagi tidak punya apa-apa, sore hari sudah tercukupi perutnya, tercukupi rezekinya. Itulah sidqut tawakul. Dan itulah tawakalnya, gambaran tawakal yang digambarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Ibnu Qudamah mengatakan la yatimul tawakkul illa biquwwatil qalb. Tawakal ini tidak akan sempurna kecuali mempunyai di dalam hati yang kuat. Hati yang kuat. Kenapa? Karena keyakinan hati yang kuat ini dia akan mendobrak keraguan yang dia punyai. Dia tidak akan ragu-ragu. Dia mesti yakin bahwasanya Allah yang mempunyai solusi, Allah yang mempunyai jalan keluar dan yang lain-lainnya. Wa quwwatul jami'an wa quwwatul yakin jami'an. Wa idzan kasafa laka makna tawakkul wa an tusamma tawakkulan. Karena tawakal kepada Allah Subhanahu taala, maka Imam Ibnu Qudamah membahas tawakal ini mempunyai 3 derajat. 3. Al-ula ma dzakarna wa huwa ayyakuna haluhu fi haqqi ta'ala as-siqah bi kafalatihi wa inayati ka halatus siqah bil wakil. Derajat yang pertama di dalam tawakal ini minimal. Derajat yang pertama minimal dia yakin siqah kepada Allah Subhanahu taala, bahwasanya Allah yang menjamin. Jadi yang menjamin. Jadi kalau kita beli barang ada jaminannya, ada garansinya, mesti barang itu mahal. Mesti barang itu mahal. Garansinya Pak setahun, garansinya setahun. Maka garansi kita hidup ini adanya Allah Subhanahu taala, maka dikatakan ini bikafalatihi wa inayatihi. Allah Subhanahu taala menggaransi kehidupan orang-orang manusia di muka bumi ini. Kahalatis siqah bil wakil, dan dia yakin kepada yang mewakilkan. Dia yakin bahwasanya Allah, bahwasanya menggantungkan diri kepada Allah, yakin. Kahalatis siqah bil wakil, sebagaimana bayi yang baru lahir ditimang-timang, apakah dia membahayakan, apakah dia itu memberi memanfaat, tidak tahu. Itulah fillah rahimakumullah. Ad-darajah as-saniyah wa hiya aqwa. Derajat yang kedua adalah naik tingkatannya. Ayyakuna haluhu ma'allahu ta'ala kahalat tifli ma'a ummi. Ini tadi yang saya ceritakan. Derajat yang kedua, ayyakuna dan keadaannya bersama Allah seperti anak kecil, bayi bersama ibunya. Fa innahu la ya'rif ghairaha wa la yufazzi ila siwaha. Sesungguhnya bayi yang baru lahir yang digendong oleh ibunya tidak tahu apakah dia bahaya atau dia bermanfaat. Wa la ya'tamid illa iyyaha. Sesungguhnya bayi itu tidak bisa menyandarkan diri kecuali orang yang menggendong, yaitu ibunya. Gambaran kedua, maknanya apa? Bayi itu tenang, tidak gusar. Itulah fillah rahimakumullah. Fa inna ma bihi amara an kana awwalu khatirun yahturu ala qalbihi. Kalau bayi itu tidur sudah tenang, dilihat. Dia tidak tahu siapa yang menggendong, dia tidak tahu siapa yang memberikan makan. Wa awwalu sabiqin ila lisanihi ya ummah. Anak kecil pertama kali dia katakan wahai ibuku. Itulah fillah rahimakumullah. Ini derajat yang kedua. Wal farqu baina hada wa bainal awwal anna hadal mutawakkil qad
funya fi tawakkul an tawakkulihi id la yaltafit ila ghairil mutawakkil alaihi wala majala fi qalbi li ghairihi. Perbedaan dengan yang pertama, bahwasanya seorang yang tawakul pada posisi, pada derajat yang kedua ini, sesungguhnya dia tidak menoleh ke kanan dan tidak menoleh ke kiri. Itulah fillah rahimakumullah, tawakal kepada Allah subhanahu ta'ala. Idz la yaltafit ila ghairil mutawakkil alaihi, dia tidak menyandarkan diri kecuali kepada Allah subhanahu ta'ala. Wa ammal awwal fa huwa mutawakkil bil taklid wal kasb. Yang pertama itu karena beban. Bila ada bencana, mau tidak mau terpaksa dia tawakal. Ini tawakal yang pertama. Yang kedua, tanpa beban. Dia tanpa beban, apakah ada musibah atau tidak musibah, dia sandarkan diri, dia gantungkan diri kepada Allah subhanahu ta'ala. Ad-darajah as-salisah wahya a'la minha, yang paling tinggi derajatnya orang yang tawakal, ayyakuna baina yadayil ta'ala mislul mayyit baina yadayil ghasil alladhi la yufarikuhu. Ini yang paling tinggi. Imam Ibnu Qudamah mengatakan, orang yang tawakal kepada Allah derajat yang paling tinggi seperti mayit, seperti orang yang meninggal di tangan orang yang memandikan. Bayadail ghasil la yuwar, tidak dimandikan, disabunkan, kemudian diberi minyak wangi, tenang, tidak bergerak. Itulah seperti orang yang mayit. Illa annahu la yara nafsuhu mayyitan wa hadha yufariqu halu sabi ma ummihi fa inna yafza'u ummihi. Dan orang yang meninggal tidak mengetahui, illa annahu la yara nafsuhu mayyitan, dia tidak merasa meninggal. Itulah kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Wa yusbih wa yata'allaq bizailiha, maka menggantungkan diri hanya kepada orang yang memberi, yang memandikan tadi. Wa hadhil ahwalu tujad fil khalq illa anna dawami yab'ud wala siyamal al maqam as-salis. Kata Imam Ibnu Qudamah, derajat yang ketiga ini jarang dan sedikit dari sedikit orang mukmin yang bisa melakukannya itu. Minimal yang pertama, bahwasannya tawakal ini adalah beban, taklif. Ketika ada musibah, dia menjalankan tawakal. Yang kedua adalah seperti anak bayi dan anak kecil kepada ibunya, menyandarkan diri kepada ibunya, menyandarkan diri kepada orang yang menggendongkan. Yang paling tinggi adalah kata Imam Ibnu Qudamah seperti orang yang mayit di tangan orang yang memandikannya. Diapa-apakan mau, dibawang sini, dibalikkan sini, tidak ada keluhan. Itulah fillah rahimakumullah, tawakal kepada Allah subhanahu ta'ala. Tawakal kepada Allah subhanahu ta'ala, sehingga janji Allah subhanahu ta'ala di dalam surat At-Talaq ayat 3, wa man yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang mencukupi. Cukup Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan solusi segala problematika hidup. Cukup Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki. Cukup Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan jalan keluar, sehingga kehidupan seorang mukmin itu tenang, sehingga kehidupan seorang mukmin itu terhormat, sehingga kehidupan seorang mukmin itu mempunyai izzah, dia mempunyai kemuliaan di hadapan orang-orang yang tidak beriman. Kenapa orang mukmin itu mempunyai kemuliaan, mempunyai isti'la tertinggi? Karena itu, karena ketenangan hidupnya, karena tawakalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa?
karena yakin tidak ada yang lebih tinggi dan menciptakan dan memberi rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah fillah rahimakumullah. Yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menasihatkan kita untuk selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka taufik lima habika minal a'mal wa sidqut tawakkul alaika wa husnul dhanni bika. Ya Allah, berikanlah saya taufik. Taufik ini luar biasa. Taufik ini luar biasa. Kesinkronan antara yang kita mau dengan keadaan yang ada. Ketika barang ada yang tidak terjual, tiba-tiba ada orang yang memborong. Taufik kepada Allah, itulah taufik. Ketika sudah sakit payah tidak ada yang beri solusi, datang orang yang memberikan obat. Taufik kepada Allah, taufik kepada Allah. Itulah. Yang kedua, baginda Rasulullah SAW menasihatkan untuk memohon sidqut tawakkul. Ya Allah, berikanlah saya kejujuran tawakal kepada Allah. Yang ketiga, setelah tawakal ini, wa husnul dhanni bika, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baik bahwa segala yang menimpa kita pasti kita ketahui atau tidak ketahui ada hikmah di dalamnya. Itulah fillah rahimakumullah. Sehingga tawakal ini menjadi satu prinsip yang kita punyai di kehidupan sehari-hari. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakirna ma nasina. Allahumma ya muqallibal qulub sarrif qalbana ala dinik. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma la tadzamban illa ghafarta, wala maridan illa syafaita, wala hajatan illa qadaita, wala mujahidan illa nasarta, wala mayyitan illa rahimta. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi kulli zaman wal makan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidinal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.